Ya Rabb, ayyul a'mali afdal. Ya Allah, amalan apa yang paling mulia? Faqala Allah azza wa jal, Allah menjawab, laisa syai'un afdalu indi minat tawakkuli alayya warridha bima qassamt. Ya Ahmad, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisiku melebihi tawakal kepadaku dan rela menerima dengan semua yang telah kutentukan dan kuberikan kepadanya. Ayyuhal ikhwah, nampaknya ini simpel. Tawakal, rela dengan ketentuan Allah. Tapi justru ini adalah kunci dan untuk masuk pintu memperoleh seluruh kejayaan. Karena melalui pintu ini kita bisa memperoleh afdalul a'mal. Afdalul a'mal, tidak ada, kata Allah, di sisiku yang lebih mulia dari hanya tawakal kepadaku dan rela dengan semua yang telah kutentukan dan kubagi untuknya. Tawakal saya tidak akan bicara lebih panjang lagi. Sudah ada satu CD khusus untuk tawakal dalam Al-Quran. Tinggal yang belum bisa merujuk, Bu. Tapi memang tidak ada seperti tawakal. Karena Allah enggak menginginkan kita mengandalkan siapapun. Kita hanya menginginkan kita mengandalkan kepadanya. Karena Ia yang menciptakan, pasti Ia yang mengatur semua penciptaannya. Allah tidak mengizinkan kita menyandarkan diri pada siapapun. Karena Allah telah menentukan bahwa Aku yang menciptakan kamu dan Aku yang akan mengurus dan mengatur semua kebaikan untukmu. Kenapa harus pergi pada yang lain? Tawakal itu ialah menyerahkan diri kepada Allah, bukan berarti tanpa mengambil sebab musabab. Tidak. Lakukan semua ikhtiar, tetapi yakinilah bahwa setelah seluruh ikhtiar, sandarkan kepada Allah bahwa Allah yang akan menentukan. Bukan kepandaian, bukan hanya karena ikhtiar, tapi Allah yang kelak menentukan. Dan gandengannya dengan ridha pasti. Sering saya ulang-ulangi ayat ini. Saya akan lewat saja tawakal, tapi saya akan berhenti pada ar-ridha. Ini masalah menerima ketentuan Allah. Nanti akan kita lebih banyak ke sana. Cuman tawakal sering saya ulang-ulangi ayat Al-Quran yang selalu Allah ingin mengajarkan kepada kita, fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup, tidak pernah akan mati. Ini pegangan hidup, ayyuhal ikhwah. Dan tidak ada amal yang lebih afdal dari ini. Ini jawaban Allah terhadap pertanyaan Sayyidil Wujudi Muhammad. Kalau kita masih mengandalkan orang kaya karena kekayaannya, kita mengandalkan pejabat karena jabatannya, orang yang kuat karena kekuatannya, kekuatan, jabatan, harta, semua ini bahkan sirna, bahkan habis. Yang akan tetap hidup selamanya, tidak pernah akan mati adalah fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan bersandar kepada sesuatu yang bakal mati, bakal sesuatu yang bakal habis, bakal sesuatu yang bakal sirna. Tapi serahkan kepada zat yang tidak pernah mati. Fatawakkal alal hayyil ladzi. Karena itu Imam Ali mengajari, kalau kamu dalam problem, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, katakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat katakan 7 kali. Kamu akan memperoleh ketentraman dan kelancaran dalam kesulitanmu. Karena hakikat tawakal adalah menganggap diri kita dan semua ikhtiar kita hampa di hadapan Allah, karena Allah yang menentukan. Ya Rabb, ayyul a'mali afdal.
Qala laisa syai'un afdhalu indi, enggak ada sesuatu yang lebih mulia dariku kecuali at-tawakkul alayya war-ridha bima qasamt, dan menerima semua ketentuan. Kadang-kadang orang ini kan maaf, kita nggak mau dikatakan begitu, cuman kadang-kadang terjadi pada diri kita tanpa kita sadar. Kita sering protes sama Allah, kita sering minteri Allah, kata orang Jawa. Kita sering mendikte Allah, seakan-akan kita yang lebih tahu urusan kita. Padahal siapa kita? Sering kita mendikte Allah, padahal sebenarnya ketentuan yang Allah berikan pasti yang terbaik. Ayolah ikhwah, pernah kita berhenti sejenak dalam rangka renungan doa Kumail? Bisa dirujuk dalam CD-nya. Pernah saya sebutkan dalam renungan doa Kumail bahwa doa itu doa Nabi Allah Khidir. Doa itu dimulai dengan as'aluka bi rahmatik, mohon dengan rahmat Allah, karena segala sesuatu ini diliputi rahmat Allah, dan Quran ini didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan rahmat Allah. Yakini terlebih dahulu bahwa tidak ada, kita ini tidak bisa hidup tanpa ada rahmat dari Allah. Dan diakhiri doa Kumail itu dengan doanya, ya aliman la yu'allam, salli ala Muhammad wa ali Muhammad waf'al bi ma anta ahluh. Wahai zat yang tidak perlu diajari Allah, siapa yang mengajari Allah? Sampaikan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ali Muhammad dan keluarganya, dan perilakukan aku yang sesuai dengan keinginanmu. Ini sebenarnya pegangan hidup. Kita yakini bahwa kita hidup dalam rahmat Allah. Kemudian kita yakini semua yang ditentukan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Kalau punya ini, sebentar lagi saya bacakan beberapa riwayat, antara lain dari Imam Ja'far. Kalau punya ini, manusia akan rileks hidupnya. Yang menjadikan kita stres hidup ini sekarang, karena kita sering menganggap Allah ini nggak ngatur yang enak untuk saya. Mungkin nggak diungkapkan kalimat ini, tapi dia selalu menganggap begini. Kenapa saya begini? Kenapa? Dia tidak melihat ini sebagai sanksi, kan? Mungkin karena aku dosa, tidak. Tapi langsung melihat, kenapa Allah begini? Ada yang teriak, saya sudah sholat, saya sudah melakukan segala sesuatu. Kenapa? Sementara kalau kita yakini bahwa Allah Arhamur Rahimin, masa Allah yang Arhamur Rahimin akan memberikan kepada hambanya yang tidak terbaik untuk hambanya? Mustahil. Adakah seorang ibu akan memberikan yang terjelek pada anaknya yang paling ia cintai? Bukankah Rasul pernah bersabda, "Lallah arham bi 'abdi minal ummi bi tifliha." Allah lebih berbelas kasihan kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak kecilnya. Kalau anak kecil sedang sakit atau batuk, ibunya nggak ngasih es atau permen, apakah kita dengan akal kita mengatakan ibu ini jahat sama anaknya? Masa anaknya nggak diberikan? Apakah kita malah yakini justru nggak diberi ini yang terbaik untuk kita? Maha suci Allah untuk contoh, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sebenarnya yang Allah berikan adalah yang terbaik. Waridha bima qassam, rela dengan apa yang ku berikan. Allah menyebutkan kan, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idza hum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Ada orang-orang yang mengejek Rasul dalam sedekah, pemberian. Kalau diberi puas, kalau ditolak ngamuk. Kata Allah, coba mereka itu ketika diberi, mereka mengatakan, kami hanya rela dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Cukup bagi kami Allah. Allah akan memberikan apa yang terbaik pada kami. Tapi
Manusia selalu lebih banyak mengoreksi Allah. Rasul bersabda, "Man radiyal qada utiya 'alal alaihi ata 'alaihi al-qada wa huwa ma'jur, wa man sakhata al-qada ata 'alaihi al-qada wa ahbata Allahu ajrah." Siapa yang menerima ketentuan Allah dan rela dengan ketentuan Allah, ketika ia menerimanya, dia akan memperoleh pahala dari Allah. Ketika dia tidak rela ketentuan Allah, tetap ketentuan itu akan datang pada dia dan dia akan dimurkahi oleh Allah dan dibatalkan amal perbuatannya oleh Allah. Imam Ali pernah menjenguk seorang sahabatnya yang anaknya baru wafat. Wajar seorang ayah anaknya wafat, nangis, wajar. Tapi Imam Ali melihat orang ini gelisah, keterlaluan. Imam Ali panggil dia, beliau berkata, kalau kamu menerima ketentuan Allah, anakmu tetap sudah mati. Kalau kamu menerima ketentuan Allah ini, kamu memperoleh pahala. Kalau kamu tidak menerima ketentuan Allah, anakmu pun tetap mati, gak bisa hidup lagi karena kamu menolak ketentuannya, kemudian hidup, tidak, tetap mati. Dan kamu tidak memperoleh pahala dari Allah. Bahkan dalam salah satu riwayat, dari salah satu a'immah ahlul bait, sebutkan al-Imam Ali Zainal Abidin atau al-Imam Ja'far, salah satu sahabatnya menceritakan, aku datang ke rumah beliau sedang gelisah, anaknya sakit. Beliau artinya gelisah itu beliau duduk menemui kita sebentar, keluar masuk lagi, carikan obat, mencarikan yang bisa menyembuhkan. Dalam keadaan sibuk ini, beliau kita tanya kenapa? Lah anakku sedang sakit. Gak lama lagi beliau masuk, ketika keluar lagi sudah cerah wajahnya. Kata muridnya, ini aku yakin anak sembuh. Kemudian aku ingin menampakkan kegembiraanku juga di hadapan beliau. Bagaimana putramu? Sudahkah Allah berikan kesembuhan? Jawab imam itu, putraku telah diambil oleh memilikinya. Kata dia, tadi waktu sakit aku melihat kamu gelisah. Sekarang sudah wafat, aku nampak kamu biasa. Kami ahlul bait tidak pernah menawar ketentuan Allah. Tadi waktu sakit, aku masih punya kewajiban usaha untuk mencarikan obat. Tapi setelah datang ketentuan Allah, kami menerima dengan senang ketentuan Allah. Ar-ridha. Karena itu ahlul bait mengatakan, ridhana ridhallah, wa ridhallah ridhana ahlul bait. Kalau kita menerima ketentuan, kita memperoleh pahala. Dan ketentuan itu tetap berjalan. Kalau kita menolak, ketentuan tetap berjalan dan kemudian kita memperoleh dosa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, dan ini ayol ikhwah saya sebutkan di muqaddimah tadi, man radhiya minallah bima qussimalah istaraha badana. Allahu Akbar. Siapa yang menerima, rela dengan yang Allah telah tentukan kepadanya, akan rileks badannya, tenang.